Wow. Gue buka kerupuk dulu ya. Udah dicuci? Belum ya ini? Kayaknya kita yang cuci ya? Mau garam gua, mau garam. Kita Chinese fried rice ya guys. Sebelah pasti kalah. Gosong. Orang pakai batang sayur. Oh flop ya? Tim. Halo, nama gue Fadil, gue dari Akuntansi 24 dan gue dari Credit Team. Halo, nama gue Shelfie, gue dari Akun 25, gue Credit Team. Halo, nama gue Syaki dan gue dari Akun 24. Gue dari Credit Team. Halo, nama gue Bagas, akun 25 dari Debit Team. Halo, gue Gerrit, gue dari akun 24 dan gue dari Debit Team. Halo, gue Nara dari akun 24 dan gue dari Debit Team. Selamat datang di babak The Grocery Journaling. Pada babak The Grocery Journaling, pertanyaan akan dibacakan satu persatu dan kedua tim diberikan waktu 45 detik untuk berdiskusi. Saat waktu habis, kedua tim harus mengangkat jawaban secara bersamaan. Jawaban benar memberikan tim hak atas satu bahan masakan spesifik. Sementara jika jawaban tim salah, tim harus memasak tanpa bahan tersebut. Babak The Grocery Journaling dimulai dalam 3, 2, 1. Pertanyaan pertama untuk nasi putih. Menurut PSAK 1, Mana gue tahu ya. apa nama resmi laporan keuangan yang menunjukkan kinerja operasional perusahaan selama periode tertentu? Jeng. Jawabannya adalah Gini, laporan laba rugi dan sama penghasilan aja. komprehensif Bisa lain. beda, bisa dibalik-balik kok. Selamat kepada Credit Team dan Debit Team telah berhasil mendapatkan nasi putih. Nasi. Silang komprehensif. Oh, ada komprehensif. Ya. Semangat kan ya? Pertanyaan yang kedua untuk mentega. Jika perusahaan lupa membuat jurnal penyesuaian untuk beban gaji yang belum dibayar, apa dampaknya terhadap laba bersih? Jawabannya adalah Kegedean. laba bersih menjadi overstated atau terlalu tinggi. Selamat kepada Credit Team dan Debit Team telah berhasil mendapatkan mentega. Mentega. Oh gitu. Oke, siap. Oh, gue kecil. Pertanyaan Ini apa nih? ketiga Bawang putih banget. untuk bawang putih Ini paling butuh. dan bawang merah. Kasir setelah mencatat penerimaan kas pelunasan piutang seharusnya Rp1.500.000, dicatat hanya Rp1.050.000. Apa koreksinya di rekonsiliasi bank? Belum ya? Ah. Jawabannya adalah menambah saldo buku sebesar Rp450.000. Selamat kepada Credit Team dan Debit Team telah berhasil mendapatkan bawang putih dan bawang merah. Sebelum snow, gantian deh. Aduh, kenapa? Pertanyaan keempat Sama Rica. untuk garam dan merica. Di masa inflasi, metode arus biaya persediaan apa yang akan menghasilkan laba bersih paling tinggi?
Vivo. Dan Jawabannya adalah Yeay! Vivo. Selamat kepada Credit Team telah berhasil mendapatkan Harga barang naik kalau di average kan jadi tambahin mahal ya. Debit tidak dapat garam dan merica. Garam dan madu aja gimana? Pertanyaan kelima untuk kecap manis. Apabila terjadi pertukaran aset tetap yang dinilai memiliki substansi komersial, apakah perusahaan harus mengakui keuntungan atau hanya kerugian? Oke. Tunjukin. Game. Apa nih? Jawabannya adalah mengakui keduanya. Baik gain maupun loss diakui penuh. Gak ada yang pakai nasi goreng kecap nih. Karena jawaban Udah salah, langsung goreng putih. kedua tim tidak berhasil mendapatkan kecap manis. Enggak, soalnya pertanyaan Kita masih enak kan pakai merica. lanjut. Ya udah nggak apa-apa. Pertanyaan keenam untuk cabai. Cabe, lu suka pedas gak? Cabai deh. Jika total BOP aktual akhir tahun sebesar 50 juta rupiah, sedangkan BOP yang dibebankan adalah 45 juta rupiah. Apakah overhead tersebut berstatus over applied atau under applied? Kayaknya over sih. Iya, over itu over kita. Jawabannya adalah under applied sebesar 5 juta rupiah. Selamat kepada Credit Team dan Debit Team telah berhasil mendapatkan cabai. Selamat untuk kedua tim. Kita nggak jawab 5 juta aja. 5 juta Ya rupiah. udah lah, itu kan bisa dipikir. Cabe. Iya, cabe. Pertanyaan ke-7 untuk sayuran. Apakah aksi pemecahan nilai saham wajib dicatat menggunakan jurnal akuntansi pendebitan atau pengkreditan yang mengubah saldo akun? Enggak mau sih. Ya, itu mau dipak. Jawabannya adalah tidak. Stock split hanya membutuhkan catatan memorandum. Selamat kepada Credit Team dan Debit Team telah berhasil mendapatkan sayuran. Pertanyaan 8 untuk telur ayam. Perusahaan banyak banget. menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 10 juta rupiah. Nilai tercatat saat penerbitan adalah 9.500.000 rupiah. Suku bunga pasar 10% dan tingkat kupon 8% dibayarkan tahunan. Berapa nilai beban bunga obligasi yang murni diakui pada laporan laba rugi di akhir tahun pertama? Jawaban. 950.000. 950.000 rupiah. Yeay. Selamat Dapat telur. kepada Credit Team dan Debit Team telah berhasil mendapatkan telur ayam. Pertanyaan yang ke-9 untuk kerupuk. Kerupuk nggak penting. Yang penting kan Auditor menargetkan risiko audit di angka 5%. Berdasarkan evaluasi sistem klien, risiko bawaan ditetapkan 80% dan risiko pengendalian 25%. Berdasarkan rumus model risiko audit, berapa batas maksimal risiko deteksi yang harus dicapai oleh tim auditor? Dua puluh 50%. Saya bakal nggak tahu benar atau nggak tapi. Jawabannya adalah 25%. Selamat kepada Debit Team telah berhasil mendapatkan kerupuk. Pertanyaan 10 untuk bawang goreng. Perusahaan ingin mencapai target net income sebesar 70 juta rupiah. Tarif pajak penghasilan perusahaan adalah 30%. Fixed cost bulanan adalah 50 juta rupiah dan contribution margin per unit
adalah Rp10.000. Berapa unit produk yang harus dijual untuk mencapai target tersebut? Tim David. 890. Jauh juga. Jauh juga. Salah sih. Jawabannya adalah 15.000 unit. Oh karena Karena jawaban salah, kedua tim tidak berhasil mendapatkan bawang goreng. Oke. kemarin kan? Tim David. Oh iya, kita nggak ada pajaknya nih. Apa sih guys kesan dan pesan kalian abis main The Grocery Journaling? Menurut kita sih seru banget ya. Seru banget jujur. Kita sih tim yang walaupun kita nggak dapat garam dan gula, tapi kita Garam dan merica. Kita tetap memanfaatkan apa yang ada ya. iya, kita memanfaatkan rasa umami natural dari bawang putih dan merah. Betul. Dari minyak gorengnya. Iya, dari mentega. Nah, dari mentega ya. menurut kita sih seru banget ya guys. Seru banget. Kalau dari bahan-bahan kita tadi sih kita rencananya mau bikin Chinese fried rice. Ala-ala Hong Kong style gitu ya. Pokoknya kita pakai wok. Kita pakai wok gitu. Ada apinya, flambe. Iya betul. Langsung ada tuh smoky-nya tuh ada tuh. Kita nggak butuh kecap manis kok. Kita nggak butuh kecap manis. Udah ada Gitu. bakar-bakarnya dari situ. Kita lagi di babak kitchen posting. Aduh, gak sabar banget nih aku. Aku pengen cepet-cepet potong bawang. Aku pengen banget. Sebelum itu, gue bakal jelasin dulu rules yang harus kalian patuhi ya. Selamat datang di babak The Kitchen Posting. Pada babak ini, waktu memasak adalah 30 menit. Setiap tim hanya diperbolehkan menggunakan bahan yang berhasil dimenangkan selama fase kuis. Tim harus memutar otak untuk menghasilkan hidangan terbaik meski dengan bahan yang tidak lengkap. Oke. Oke, jadi kayak di tim dapat bahan-bahannya ada sayur, 2 telur, cabai, bawang merah, bawang putih, margarin, garam sama merica. Dan nasi. Kita jangan lupa nasinya. Di David Tim, kita dapat cabe, bawang merah, bawang putih, mentega, telur, kerupuk, sayur, dan juga nasi. Gue masuk miring aja. Gue buka kerupuk dulu ya. Boleh. Pisaunya cuma satu lagi ya? Gue membantu. Udah dicuci. Belum ya ini? Kayaknya kita yang cuci ya. Kita ikutan cuci gak? Apa nggak usah? Pomo? Iya. Cuci kayaknya dah. Pakai air aja kan? Cuci. Iya. Pakai cetatil boleh. Pakai sabun. Enggak dong. Oh. Gue mau bikin dia Jadi kayak ininya tuh lu botakin gitu loh biar. Gue nunggu bawang bela sama gue. Bagus. Jangan nangis ya. Lagi telur ya? Apa enggak? Kayaknya lagi ya. Aduh. Kayaknya gara-gara ada. Boleh minta mentega lagi? Maaf ya. Dibiarin dulu aja. Ke kanan, ke kiri. Nah, udah bagus. Gua masukin ya? Ya ini ya, Bang Pan.
Banyak banget ya ininya ya. Woi, panas banget. Keluar api sih bawahnya. Gue mecahin telur. Ayo mau keluar. Ada pulang kayu. Sorry. Dua. Ah, 2. Enggak tahu, terserah. Oh, langsung gitu. Saya Kak. Tapi ada Correction jurnal ibarat. Boleh garam enggak? nggak boleh. Kan dekat Pak lu. Enggak boleh garam, kita enggak boleh minta garam. Lu mau batangnya mau diikutin juga sama daun-daunan. Itunya aja daun-daun aja enggak sih? Biar ribet. Asin. Oh ya? Boleh. Lu coba dulu. Aduh, kita nggak bisa bilang kurang asin, Cok. Lu suka asin sih mana gitu sama. Kita nggak punya apa-apa untuk ngasih asinan. Ya. Yuk. Enggak apa-apa. Gak ada yang dapet kecap sih ya? Iya, Lu jadi mikirnya kecap nih. Kirain kalian dapat. bonus dong. Mau garam. Pertanyaan untuk Debbie Tim. Jelaskan perbedaan perlakuan pajak penghasilan berdasarkan SAK etap dan SAK entitas private atau SAKEP. Kalau di SAKFP itu dia mengakui adanya deferred tax aset atau liability. Kalau misalnya etap itu dia nggak mengakui, dia cuma mengakui sekarang income tax aja. Jadi Kok ada follow up question aja? mengakui pajak tanggungan. Gak boleh ada follow up question ya? Ya udah, garam dan merica. Pertanyaan untuk Credit Team. Pada tahun 2025, beban depresiasi menurut laporan keuangan sebesar 100 juta rupiah. Sedangkan depresiasi menurut ketentuan fiskal sebesar 150 juta rupiah. Tentukan apakah timbul aset pajak tanggungan atau Deferred Tax Asset atau DTA atau liabilitas pajak tangguhan atau Deferred Tax Liability atau DTL. Fiskalnya apa? Fiskalnya berapa? 150. Berarti laba fiskalnya lebih kecil, berarti kita bayar pajaknya itu lebih kecil. Berarti DTA-nya 50 juta. Bentar. Iya, Bu. Bohong ya, lu bagaimana? Gak dapet. Jadi DTL. Stupid. Negatif. Gak ada yang buat tentang. Semuanya ada Yang bawang goreng yang gitu saja. Ntar kita Masak lagi. ya. Coba, Gimana? coba. Masak dulu. panas banget. Harus dulu. Gimana ya? Feeling gue jelek. Bisa? Bisa dimakan. Minta. Kalau gitu Ini buat bawang. Kok lagi kayak. Dah. siapa yang kena dari? Cuma kan karena bawang goreng.
Iya, pengen cooking macam. Pengen J12 kan uas kita. Masa per bulan jangkau banget dah. Obligasi dibayar per bulan. Kuponnya 0,5 berapa juga tuh. Banget kan? Nasinya tuh pas kita itu tinggal setengah gitu. Kenapa sih dia, Bang? Lihatlah woknya ini. Oh, enak. Serius. Enak. Enggak percaya gua. Ini kalau Iya, kita untung punya kerupuk. Cihuy. Kita ngapain kerupuk? Bagi. Boleh. Saya kakak. Itu apa? Jujur janggal. Biar platingnya mantep. A few moments later. Dari DBT kita dapat cabai, bawang merah, bawang putih, mentega, telur, kerupuk, sayur dan juga nasi. Menurut kita sih kita menang ya. sebelah pasti kalah. Sebelah pasti kalah. Nah, sebelah emang kelihatannya enak ya. Enggak enak sama sekali. Lama lagi bikinnya. Iya. Itu bentuknya bulat nasinya, lihat aja nanti. Bulat gosong. Kayak tim dapat bahan-bahannya ada sayur, 2 telur, cabai, bawang merah, bawang putih, margarin, garam sama merica. Dan nasi, kita jangan lupa nasinya. Buat kita sih kelompok kita yang menang ya. Kelompok si David tuh kurang, orang pakai batang sayur ini enak ya. Gila banget sih. Udah gitu Betul. arak-arakan kita kayak gimana? Kita fancy plating hotel bintang 5. Cabenya bisa dimakan. Mereka tersebar loh nasinya. Aduh. Tadi walaupun mereka dapat bonus question, tapi kok tetap flop gitu sih. Iya ya. Oh, flop ya. Flop ya. Well. Jadi pemenang challenge hari ini adalah tim kredit. Well. Kenapa guys? Happy. Kasih ya Ea. Makasih Makasih ya. ya. Mungkin harus belajar lebih banyak. Ya udah kan dari awal mereka udah dapat garam sama merica ya. Kalian nasi gorengnya Solaria loh. Oke, thank you ya udah nonton video kita. Jangan lupa Like. Comment. subscribe. YouTube SPA FEBUI. See you next episode. Dadah.